Hai pecinta alur film, apa kabarnya kalian hari ini? Bagi kalian yang suka menonton film, ya benar, di sini adalah tempatnya untuk kalian yang menonton film. Di film pertama di tab alur film, kami akan membawakan sebuah film yang berjudul Parasite. Tokoh utama dalam video ini adalah Shinichi Uzumi. Dia adalah seorang pelajar SMA ternama di Jepang. Perlu diketahui, makanan pokok dari parasit adalah otak manusia dan tubuh manusia itu sendiri. Jadi mereka masuk ke tubuh manusia melalui lubang hidung, lubang mata, kebanyakan juga melalui lubang-lubang telinga. Dan di dalam versi animenya, parasit juga berjudul Kiseiju dalam bahasa Jepang. Film ini rilis tahun 2014 di Jepang. Alangkah baiknya untuk kalian yang ingin menonton, sebaiknya siapkan minuman, siapkan cemilan, dan siapkan kopi. Pasang posisi badan yang enak, mundurkan diri ke badan, dan saatnya kita intro. Scene diawali dengan padatnya penduduk manusia dan bumi tak lagi layak huni karena asap di mana-mana, kebakaran di mana, banjir, sampah-sampah, dan hingga asap pabrik yang sungguh tak terkendali lagi. Ya, ini karena ulah manusia. Dan di tengahnya malam terlihat sampah-sampah di tengah lautan. Di sela-selanya terlihat jentik-jentik atau seperti cacing yang merangkak ke daratan. Ya, ternyata itu adalah parasit yang mulai melakukan aksinya dengan masuk ke tubuh manusia melalui telinga. Kemudian scene berpindah ke sebuah kamar seorang murid SMA biasa. Ya, ini adalah Shinichi Uzumi yang diperankan oleh Soneta Uzuma. Terlihat parasit mulai ingin masuk ke tubuh Shinichi. Karena isi melawan, parasit itu pun gagal. Ia mulai mencari ide untuk mengalahkan Shinichi. Ternyata ya, parasit berhasil masuk ke tubuh Shinichi melalui tangan. Shinichi melawan dengan memegang sebuah kabel bekas untuk menusuknya. Dan suara itu gaduh membuat ibu Shinichi pun terbangun untuk melihat anaknya apa yang terjadi di kamarnya. Dan di sisi lain, seorang laki-laki berubah menjadi monster yang mengerikan, yang kemudian memakan kepala wanita yang di depannya. Ya, wanita itu adalah istrinya. Berlanjut ke Shinichi, keesokan beberapa keanehan mulai timbul pada diri Shinichi. harinya, ketika di sekolah, Shinichi mulai merasakan ada yang aneh dengan tangan kanannya. Dari tangannya yang bisa memanjang sendiri dan bisa juga tangan kanannya berubah wujud menjadi sebuah makhluk aneh dan mengatakan makhluk parasit ini telah gagal. Namun, dengan gagalnya memakan otak Shinichi membuat kemampuan makhluk ini seperti manusia yang bisa berpikir. Makhluk ini kemudian memberi nama dirinya, yaitu Migi, dengan pengisi suara oleh Shadow. Tidak seberuntung parasit lainnya. Parasit yang berhasil ternyata membawa malapetaka. Mereka memakan manusia. Di sisi lain, beredar sebuah berita mengenai pembunuhan misterius di mana sang mayat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Migi berpikir ini adalah ulah sejenisnya. Selain kemampuan Migi seperti layaknya manusia, ternyata kemampuan Migi dapat mendeteksi makhluk sejenisnya dalam beberapa ratus meter. Dan benar saja, mereka menemukan makhluk yang sama yang sedang memakan manusia. Di sini, Migi berhasil membunuh makhluk itu dengan mengubah tangannya menjadi senjata. Dari sini, mereka mulai melindungi diri satu sama lain. Parasit milik Shinichi yaitu Migi bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari Shinichi. Berbeda dengan parasit lain,
mereka harus mencari mangsa dan memakan manusia untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di sekolah mengadakan perkumpulan oleh kepala sekolah dan selanjutnya kepala sekolah memperkenalkan guru baru yaitu Tamiya Ryoko yang diperankan oleh Eri Fukatsu. Migi menyadari guru tersebut adalah parasit. Kemudian Shinichi menanyakan apa sebenarnya tujuan Tamiya Ryoko. Akuarium besar. Di sini Tamiya memperkenalkan dua temannya yang sudah terinfeksi parasit, yaitu Shimada Hideo yang diperankan oleh Masahiro Higashidi yang menyamar sebagai siswa sekolah dan Mr. A yang diperankan oleh Mansaku Ikeuchi yang menyamar sebagai petugas kepolisian. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi bagaimana manusia dan parasit dapat hidup berdampingan. Selain itu, Tamiya Ryoko juga melakukan percobaan dengan melakukan hubungan intim. Wow. Melakukan hubungan intim dengan Mr. A yang membuat Tamiya Ryoko hamil. Dan seperti apa jadinya jika bayi itu lahir? Manusiakah atau parasit? Kemudian, Migi memberitahu kepada Shinichi untuk berhati-hati terhadap mereka, terutama Mr. A. Migi mendeteksi Mr. A memiliki niat membunuh yang tinggi. Shin kemudian berfokus antara Shinichi dengan ibunya. Shinichi yang menyayangi ibunya memberi saran agar tidak sering keluar rumah. Kemudian ibunya merasakan ada yang disembunyikan oleh Shinichi dan bertanya. Namun Shinichi tak mau bercerita dan mengabaikannya. Sikap Shinichi membuat sang ibu pun terlihat sedih melihat ibunya yang sedang bekerja di apotek. Namun Migi mendeteksi suatu tempat. Mereka pun berhasil melumpuhkan Mr. A dengan bantuan Shinichi yang menusuk Mr. A dengan besi. Genda. Shinichi! Shin pun berpindah ke ibu Shinichi yang pulang dari kerja dan mampir membeli daging. Ketika sedang berjalan pulang tanpa sengaja, ibu Shinichi melihat seorang yang sedang tergeletak penuh darah. Ternyata itu adalah Mr. A yang sedang sekarat dan parasit yang di tubuh Mr. A ingin pindah ke tubuh yang lain. Dalam hal ini ingin pindah ke tubuh ibu Shinichi. Kemudian di rumah Shinichi, Migi terbangun dan mendeteksi parasit yang sedang mendekat ke rumahnya. Dengan perlahan dan menunggu, ternyata itu adalah ibu Shinichi yang sudah terinfeksi parasit milik Mr. A. Migi mencoba memberitahu itu adalah parasit, namun Shinichi bersikeras bahwa itu adalah ibunya. Seketika pun, Shinichi terjatuh karena tertusuk jantungnya oleh ibu Shinichi. Beberapa hari kemudian, Shinichi tak terlihat hadir di sekolah. Kemudian, Shinichi pun terbangun dari kematiannya. Ternyata, Migi membantu membedah jantungnya Shinichi yang terluka dengan memberikan selnya. Di sini juga, Migi memberikan sel dan setengah tubuh darinya untuk menutup luka di jantung Shinichi. Lalu, Shinichi bergegas pergi ke sebuah tempat dengan aura wajah yang sudah mulai berbeda. Tempat itu adalah lab sekolah yang biasa digunakan oleh Ryoko yang melakukan penelitiannya. Shinichi menanyakan Mr. A kepada Ryoko, namun Ryoko mengaku tidak tahu. Kemudian Shinichi pun bersumpah akan menemukan ibunya dan akan membunuhnya. Shin kemudian berpindah ke kantor polisi yang sedang menyelidiki kasus Mr. A dan mencari siapa pembunuhnya. Kemudian polisi mendatangi Shinichi untuk menanyakan perihal kematian polisi yang ada di dekat rumahnya. Namun Shinichi menjawab tidak tahu. Shinichi yang perlahan pun mulai berubah, mulai dari aura wajah, karakter, suara, dan sikapnya. Ini dikarenakan sel-sel milik Migi sudah mengalir dalam darah Shinichi, menyebabkan sifat alami manusia Shinichi mulai menghilang. Singkat cerita, di sekolah, Shimada Hideo ketahuan bahwa dia adalah parasit yang menyamar menjadi siswa di sekolah Shinichi. Ketahuannya karena ada seorang siswi mencabut rambut Shimada, dan kemudian rambut tersebut keriting dan membusuk. Dari sinilah Shimada ingin membunuh semua yang ada di ruangan seni. Satomi mencoba mengambil cairan kimia dan melempar ke mulut parasit itu, yang membuat parasit itu tersebut kesakitan dan berontak. Shinichi dan Migi
mendengar suara jeritan Satomi yang berada di lantai atas dan segera menuju ke lokasi. Sesampainya tiba, Shinichi terkejut melihat beberapa mayat yang bercecer di lantai. Kemudian Shinichi bergegas menolong Satomi yang hendak dibunuh oleh Shimada. Setelah Shinichi menyelamatkan Satomi, lalu ia menuju atap gedung untuk membunuh. Shinichi bertemu dengan Tamiya, dan Tamiya mengatakan akan melakukan percobaan terhadap bayi yang dikandungnya. Setelah itu, Tamiya memberitahu lokasi Mr. E yang tadi sudah mengambil tubuh ibu Shinichi. Shinichi pun bertemu dengan Mr. E di suatu tempat, dalam hal ini adalah ibunya ya. Ketika ingin membunuh ibunya, Migi sudah mulai lelah dan ingin tidur. Ini disebabkan sel-sel Migi tadi yang sudah dibagi oleh Shinichi ketika menyelamatkan Shinichi di pertengahan film yang tadi. Lalu, Shinichi pun diberikan senjata oleh Migi sebagai alat untuk membunuh ibunya, dan mereka pun berantem. Ketika sedang berantem, ada yang aneh terhadap ibunya. Shinichi yang menyadari hal itu pun langsung bergegas memenggal kepala sang ibu. Kemudian, Shinichi mengatakan bahwa ibunya telah menolong Shinichi untuk yang kedua kalinya. Bisa kalian lihat di sini bahwa Shinichi tidak menangis sama sekali saat melihat ibunya mati. Ya, dikarenakan sisi manusiawi Shinichi yang mulai terus menghilang dan mengikuti sifat alami Migi. Kemudian, Shin pun berpindah ke rumah sakit tempat Satomi dirawat. Dengan adanya Shinichi yang menjenguknya, di akhir scene, Shinichi mengatakan bahwa ia akan menghabisi seluruh makhluk parasit di dunia ini. Dan film pun berakhir dengan seseorang yang sedang memotret Shinichi dan Migi dari kejauhan. Nah, itulah dia sedikit alur cerita film Parasit. Presidenku, abojoku melu mumet, mumet ora bisa liwat, aja perintah kon mangan suket. Presidenku, honorku 1.000, nggo tuku lombok terasi, orang ngimpi tuku ni mercy. Nyong lagi bakti, lah nyong lagi bakti. Bakti kini ya pengen layak gaji. Inyong lagi bakti puyeng setengah